Salam sejahtera, Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan mulai pendalaman iman dalam masa APP 2021. Pertemuan yang pertama adalah persaudaraan dalam keluarga. Kita tahu dalam situasi saat ini, khususnya masa pandemik ini, banyak hal yang terjadi. Kita mungkin merasa kekeringan, kita merasa kekosongan, mungkin kita juga merasa bahwa kita sukses, kita berhasil, tetapi semuanya seolah-olah menjadi semu. Apa yang kita harapkan dalam pertemuan yang pertama ini nanti, kita akan melakukan perjumpaan dalam keluarga, perjumpaan yang penuh dengan kasih. Bukan hanya sekedar kita bertemu dalam keluarga, tetapi masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, kita harapkan dalam keluarga terjadi kasih, karena kasih itu adalah Allah, dan Allah adalah kasih. Jadi bagaimana kita berbagi kasih di dalam keluarga kita. Dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membaca Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Dan saya yakin kita semua pasti sangat bersahabat atau sangat familiar dengan bacaan Injil ini, yaitu perkawinan di Kana. Dan sebelumnya saya juga yakin bahwa Bapak Ibu, adik-adik, kaum remaja, anak-anak, saudara-saudara sekalian telah membaca Injil yang sangat menarik pada pertemuan yang pertama ini. Nah, kalau kita lihat dalam pertemuan yang pertama ini, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana. Yesus, murid-muridnya dan Bunda Maria diundang. Anggur adalah lambang sukacita dalam perjamuan itu. Nah, apa yang terjadi? Pada saat pesta berlangsung, anggur habis. Maka Maria, ibu Yesus, datang menemui Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan anggur. Lalu jawab Yesus, apa yang kau inginkan dariku, ibu? Waktuku belum tiba. Ini sangat menarik sekali ya. Di dalam berkomunikasi, bagaimana Bunda Maria, dia tidak bicara banyak. Dia hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Mari kita belajar dari komunikasi yang dilakukan oleh Bunda Maria. Jika kita mau melakukan sesuatu atau meminta sesuatu kepada anggota keluarga kita atau kepada siapapun, sebetulnya tujuan kita apa? Kita menyampaikan pesan, pesan kita ditanggapi, dan ada respon. Dan untuk itu tidak perlu bicara banyak, panjang lebar. Tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan, pesan itu sampai lalu ditangkap oleh yang mendengar dan melakukannya. Itu kan yang kita mau. Nah, itu yang dilakukan Bunda Maria. Setelah itu, Bunda Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan, lakukan apa yang dimintanya. Kalau kita pikir ya, pada waktu itu sebetulnya Bunda Maria ini hadir di situ sebagai undangan, sebagai keluarga, atau sebagai panitia konsumsi yang dia cemas karena anggur yang lambang sukacita itu habis. Dan bisa dibayangkan pada adat istiadat Yahudi ya. Nah, anggur itu lambang sukacita, dan kalau itu sampai habis, maka pesta itu akan memalukan sekali. Maka apa yang terjadi?
Yesus meminta pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ, dan tempayan itu adalah yang biasa dipakai untuk air membasuh kaki. Maka Yesus meminta pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air. Anda bisa bayangkan ya, tempayan itu tingginya kira-kira setinggi ya dada lelaki dewasa. Jadi cukup tinggi. Dan diisi 2-3 buyung. Satu buyung itu kira-kira 7/8 galon. Jadi kalau isinya 2-3 buyung itu kira-kira 16-27. Ya, 27 galon. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian Yesus meminta pelayan itu mencedok dan membawa kepada yang punya pesta. Dan orang-orang mengatakan, bagaimana kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Dan biasanya anggur yang baik dihidangkan di depan, dan kemudian anggur yang tidak baik itu belakangan. Mengapa? Karena kalau sudah pesta begitu lama, maka tamu-tamu sudah mabuk. Jadi dia tidak bisa merasakan apakah itu anggur yang baik atau tidak. Tetapi mereka menyediakan anggur yang terbaik sampai pesta selesai. Nah, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Kita lihat bagaimana Bunda Maria Yesus merasa terlibat di dalam keluarga itu dan mau melakukan kasih. Sesuai dengan tahun refleksi 2021, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin jadi berkat. Kita bisa belajar dari teladan Bunda Maria dan Yesus dalam satu keluarga. Bagaimana kita membagi kasih, terlibat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur, tetapi mereka tidak malu. Karena apa? Karena ada orang yang terlibat, mau ambil bagian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat? Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sekarang kita masuk pada pertanyaan reflektif. Apa upaya kita yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita agar keluarga kita tetap sukacita dan berpengharapan di dalam situasi pandemi saat ini? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga untuk mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Sekarang saatnya bagaimana kita membuat aksi nyata. Bisa kita lakukan dengan menyambung harapan, ya. Itu bagaimana kita sebagai anggota keluarga, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan sapa, yaitu salam dan berjumpa. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan berbagai cara, misalnya dengan pertemuan-pertemuan virtual.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan dengan sharing kita. Kemudian nanti kita juga berdoa bersama untuk kita dan untuk semua orang di sekitar kita. Bisa kita lakukan dengan cara menuliskan di dalam WhatsApp group atau dengan merekam suara, baik itu sharing maupun doa-doa kita. Semoga pertemuan yang pertama ini, persaudaraan dalam keluarga, menjadi inspirasi bagi kita belajar dari Bunda Maria dan Yesus. Terima kasih. Semoga kita bisa mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.